bangun tidur lemes, langsung lemes, kaki tangan lemes, kaki lemes, nggak bisa apa-apa, langsung dibawa ke rumah sakit dan tensi darah mencapai 200. Saya dirawat selama di rumah sakit selama 1 minggu. Sampai sekarang akhirnya ya gini, tangan tidak bisa bergerak, jalan rada susah gitu. Sakit begini sangat menderita lah, bikin hancur, keluarga hancur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mau terapi lagi ya, mau ngebekam nih salah satu pasien yang katanya kena stroke ya, kita langsung aja perkenalkan diri kepada pasien. Nama saya Adi. Saya terkena stroke sudah 6 bulan. Gak apa-apa, udah cerita aja. Saya kesulitan jalan, susah. Awalnya gimana dulu waktu kena? Bangun tidur lemes, langsung lemes, kaki tangan lemes, kaki lemes, nggak bisa apa-apa, langsung dibawa ke rumah sakit dan tensi darah mencapai 200 berapa tuh? 200 dan saya dirawat selama di rumah sakit selama 1 minggu. Terus Ya sampai sekarang akhirnya ya gini, tangan tidak bisa bergerak, jalan rada susah gitu. tangan nggak bisa bergerak yang sebelah kiri berarti? Sebelah kiri Coba diangkat. Gini bisa nggak? nggak bisa, susah kaki kiri juga susah sama jalan. jalan rada. Waktu pertama kali kena stroke gitu berarti langsung jatuh apa gimana? Enggak, saya lagi bangun tidur, saya keluar rumah, duduk depan teras, tiba-tiba langsung ngelosor aja gitu, nggak bisa digerakin, lemes Di tangan. depan teras langsung glosor gitu aja? Iya, depan rumah Oh, nggak bisa bergerak gitu? nggak bisa, langsung saya dibawa ke rumah Awalnya sakit. nggak bisa jalan sama sekali? Nggak, lemes aja, lemes semua. Lemes gitu. Pingsan berarti? Enggak sampai pingsan sih, nggak alhamdulillah sempet enggak sih, cuman lemes aja, lemes, nggak bisa bergerak lah. nggak bisa bergerak. Terus dibawa tuh ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Dirawat seminggu. Lalu cek tensinya tinggi 200. Terus ada ini enggak, pas dicek ada gulanya enggak? Ya alhamdulillah, saya karena ini hipertensi dan kolesterol. Oh, kolesterol juga berarti? Kolesterol tinggi. Sempat dikasih tahu nggak kolesterolnya? Enggak, saya lupa, nggak inget tuh, udah karena saya waktu itu udah ini keadaan pingsan lah gitu, menjadi kurang inilah, saya kurang memperhatikan lah, karena kondisi saya udah kacau, karena udah lemes, kepala pusing, badan pada sakit semua. Nah, itu yang saya alami gitu kan. Dulu waktu sebelum kena stroke itu belum pernah bekam sama sekali ya? Belum Pernah bekam? Berarti belum. baru bekam. Ini ya. Dulu tuh pasti berat badannya lebih dari sekarang kan? Oh, ya? jauh. Dulu berat badan saya dulu gemuk dulu ya? 98 kilo. Dulu 98 beratnya. Ya, sekarang berapa? cuma ada 70-an. Oh, 70-an. Turun 20 berarti. 28 kilo. 28 kilo.
sakit begini sangat menderita lah, bikin hancur keluarga, hancur. Sabar aja. Sabar. Istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allah turunkan penyakit karena mungkin kita banyak dosa gitu kan. Agar dosa-dosa kita itu dibersihin, digugurin gitu kan. Ada sisi sebenarnya orang yang terkena penyakit tuh harus bahagia juga, nggak selamanya orang yang sakit tuh harus bersedih gitu kan. Jadi mungkin ini cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita yang di masa lalu. Entah dosa itu disengaja atau nggak disengaja, baik dilakukan secara tersembunyi atau terang-terangan, pasti kita kan ada dosa di situ. Allah turunkan penyakit karena mungkin memang diri kita banyak dosa gitu. Ibarat dosa itu kan sampah gitu kan, kotoran. Nah, si lalat ini nih penyakit. Jadi lalat pasti hinggap kepada kotoran kan. Jadi penyakit itu hinggap karena kita itu banyak dosa. Kalau kita jangan fokus ke penyakitnya, tapi kita fokus ke dosanya coba. Kalau kita fokus ke lalat, tapi kotorannya kita nggak bersihin, lalat mau kita matiin, ntar dia datang lagi yang baru. Lalat kita matiin lagi, datang lagi yang baru, nggak ada habisnya. Jadi kalau kita bersihin kotorannya, kita bersihin dosanya, pas lalat datang, lalat bingung, oh saya mau ngapain nih kesini? Nggak ada kotoran, nggak ada yang mau saya makan. Jadi kan kalau misalkan dosa-dosanya kita bersihin dulu semua, kita taubat, mohon ampun. Jadi penyakit itu pun bingung kita mau datang tuh karena kita udah bersih, udah taubat gitu. Jadi insya Allah kalau kita taubat, kita istighfar mohon ampun sama Allah, insya Allah Allah angkat penyakit semuanya. Yakin nggak? Yakin ya, yakin. Mau taubat sekarang? Mau. Alhamdulillah kalau gitu. Kita mulai langsung aja bekam nih berarti. Ya, langsung aja kita siapin alat bekamnya. Yang pertama di sini ada cupping set. Cupping set ya, atau kopan nih, biasa disebut sama orang-orang kita nih kop bekam. Punya saya merek Samora nih. Samora Buhang dari Taiwan. Lengkap dengan ini pompanya. Terus ada pen buat masukin jarum lancetnya nanti ke sini nih. Di sini ada settingannya dari angka 1 sampai angka 5 ya. Di sini ada jarum lancet. Ada tisu buat ngebersihin darahnya ntar. Ada minyak zaitun. Minyak zaitun nih buat pijit-pijitnya ntar nih, buat ngebalurinnya. Enak nih, wangi nih. Merek apa nih? Herboris. Wangi. Ada alkohol buat ngebersihin alat-alat bekamnya nanti setelah dipakai. Ada kantong kresek buat nampung sampahnya ntar. Dan ada ini, ada buat ngecek tensi darah ya. Kita cek tensi darahnya dulu sebelum dibekam. Sekarang yang dirasa apa aja? Leher kaku, badan lemes, Leher kaku, badan lemes, kepala sakit, pusing. Sakit bagian mananya kepala? Bagian atas ya. Nanti atas kita bekam ya, daerah sini nih. Ini titik umum mugis. Ibunya penyakit tuh di sini. Jadi
insya Allah bisa menyembuhkan 100 macam penyakit kalau dibekam di sini. Terus daerah sini nih, tempurung kepala belakang bagian tengah, ini namanya titik komah 2. Ini kalau di dalam hadis itu 72 penyakit, insya Allah bisa sembuh kalau dibekam di sini. Minyak zaitun, enak wangi minyaknya. Ya, sambil menunggu kita masukin dulu ini jarum lancet ke dalam pen ya. Pertama kita buka dulu pennya gini. Nah, kita masukin dulu nih jarum lancetnya yang bagian nonjol ini ke bagian got ini ya, got yang dalam pen ini. Nah, kita cocokin masuk, klok, ngeklop. Terus kita buka, tutup jarum lancetnya ini, yang bulat ini, yang bundar. Kita putar. Terus kita cabut ya. Dan perlu diingat, tutup jarum lancetnya ini jangan dibuang dulu. Simpan dulu. Nah, setelah selesai digunakan nanti sebelum dibuang kita tutup lagi jarum lancetnya. Karena kalau kita buang ke tempat sampah, jarum dalam keadaan telanjang gini, takutnya nanti tukang sampah kena jarumnya, ketusuk, berdarah gitu kan. Nah, biar aman sebelum dibuang, ini jarum yang bagian tajamnya ini kita tutup lagi. Kita simpan dulu. Kita tutup lagi pennya. Putar. Nah, di sini ada setelan angka dari angka 1 sampai angka 5 ya. Angka 1 itu tusukan jarumnya itu dangkal atau cetek. Jadi pas dipencet gini, jarumnya nggak terlalu keluar, nonjolnya nggak terlalu banyak. Jadi cetek tusukan jarumnya. Kalau di angka 5 semakin tinggi angkanya, maka semakin dalam tusukan jarumnya. Nah, ini setelan ini kita sesuaikan dengan kondisi si pasien. Kalau misalkan pasiennya kurus kering gitu kan, nggak ada dagingnya, itu kita pakai di angka 1 atau 1,5.
Tapi kalau pasiennya gemuk, dagingnya tebal, kulitnya tebal, kita bisa di setel angka 4, 4,5 atau 5 ya. Nah, kalau pasien sekarang ini kira-kira kita kasih 3,5 aja atau 3 ya. Nanti takutnya kesakitan kalau terlalu dalam. Sakit nggak? Enggak.
Leher agak berat ya rasanya. Kaku. Sini kelihatan dulu. Sering sakit palanya. Tarik ya.
Ya, setelah selesai digunakan, kita buang ya, jarum lancetnya. Kita buka dulu pennya. Kita cabut jarum lancetnya. Nah, sebelum dibuang, tutup yang bulat yang tadi kita ambil lagi. Nah, kita pasang nih, kita tutup ke jarum lancetnya supaya nanti jarumnya itu nggak kena tukang sampah ya, kalau mau ngambil sampah gitu, pokoknya kena tangan. Kita tutup dan kita buang ke tempat sampah. Ini sebelum kita pasang lagi, kita bersihin, kita semprot-semprot nih lubang-lubang pennya, ujungnya, dan di sebelah sini, karena kemungkinan besar ada darah-darah nyelip di sini. Kita semprot, kita kilik pakai tisu ya, kita elap-elap semuanya. Ya, bismillah. Alhamdulillah, kita udah selesai bekam ya tadi. Om Adi gimana rasanya setelah dibekam? Agak entengan atau pusingnya udah agak mendingan atau gimana? Bisa diceritain yang dirasakan sekarang tuh apa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kepala jadi nggak pusing. Kepala saya jadi hilang pusingnya. Terus saya saat dia bekam itu berasa jadi ngantuk. Ngantuk. Ya, kepala jadi nggak pusing, badan jadi rada enteng. Tadi mah kayak berat, badan berat, leher kaku, kepala pusing kayak kan. Tapi setelah dibekam ya alhamdulillah lah, hilang gitu. Agak enteng dan kepala tidak pusing. Kepala udah nggak pusing lagi, agak Iya, mendingan lah ya. ya, alhamdulillah. Badannya ngantuk. Sekarang kita mau cek dulu nih, cek lagi. Tadi udah dicek sebelum dibekam, kita udah cek ya. 148. Di sini ada memorinya nih. Ada historinya di sini 148/90. Jadi tensi darahnya tadi sebelum dibekam 148/90. Sekarang kita cek lagi tensi darahnya setelah dibekam. Kanan. Ya, dikepal tangannya, kepal. Belum kempes ya? Belum. Kita cek lagi.
135. 135 plus 92. Kita pastikan lagi sekali lagi, biasanya 3 kali. Tiga empat. Terus ya, alhamdulillah kita cek tensi darahnya udah mulai turun nih. Tadinya sebelum bekam 148/90 ya, 148/90. Sekarang jadi 134/93 ya. Alhamdulillah udah mulai turun. Berarti baru pertama kali ya bekam di kepala. Sebelum-sebelumnya belum pernah. Belum pernah bekam di kepala. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah bekam penyakitnya lama-lama jadi membaik. Jadi langsung membaik. Mudah-mudahan ya, kita berdoa selalu yang terbaik. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya, Allah berikan kita hidayah ya, agar selalu jangan sampai kita sama kayak dulu lagi gitu, suka buat dosa, entah itu disengaja maupun enggak disengaja. Pasti yang namanya manusia ingin hidupnya lebih baik gitu kan. Insya Allah nanti 2 pekan lagi saya bekam lagi, nanti Om Adi saya bekam lagi 2 pekan, karena ini baru pertama kali. Nanti setelahnya kita lihat 2 pekan lagi kita bekam lagi, kita lihat lagi hasilnya gimana ya. Mudah-mudahan membaik sih insya Allah, karena kita dengan melakukan pengobatan bekam ini yang disunahkan oleh Rasulullah ya, kita sih yakin gitu, harus yakin dengan pengobatan ini kita bisa sembuh gitu. Apalagi ini berhubungan dengan darah gitu kan. Stroke itu kan awalnya kan dari darah tinggi, penyumbatan darah tinggi, jadi pengentalan darah juga ada di situ. Jadi ada sebagian tubuh yang nggak bisa digerakkan itu karena ada pengentalan darah gitu. Jadi kalau jalan itu pakai tongkat ya kan, pakai tongkat kaki kiri, jadi sebelah kiri aja nih yang nggak bisa digerakkan ya. Kaki kiri, tangan kiri nggak bisa digerakkan, begini-gini nggak bisa. Ngelangkah juga kaki kanan doang atau gimana nih? Ya, pakai tongkatnya berat. Pakai tongkat, ya. Bantu tongkat. Ya, insya Allah nanti 2 pekan lagi kita ketemu lagi, kita bekam lagi. Mudah-mudahan agak membaik ya. Alhamdulillah nih udah mendingan kan, kepala udah berkurang lah rasa sakitnya, udah nggak pusing lagi, badan entengan. Tadinya katanya berat nih badan, terus lehernya kaku ya tadi ya, udah agak mendingan, agak entengan. Alhamdulillah. Syukron, jazakumullahu khairan bagi yang udah nonton. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.